Halo Mas Bro, balik lagi bersama Warung Mas Yok. Dan kali ini aku nggak akan review atau unboxing atau sebagainya. Pada kesempatan kali ini aku mau sharing dengan kalian nih. Yang mau aku bahas itu adalah nipper teman-teman. Nah pasti kalian juga punya nipper di rumah. Mau itu yang dual blade atau yang single blade, teman-teman pasti udah pada punya. Dan ini salah satu nipper yang aku pakai teman-teman. Dan kebetulan banget baru aja nipper ini tuh rusak teman-teman. Rusaknya kenapa? Karena di sini tuh dia berkarat dan biasanya kalau berkarat doang itu nggak masalah. Tapi di sini karatnya itu menyebabkan pernya itu nggak bisa membal kembali. Jadi pas kita motong dia itu akan nyangkut. Itu aku beli harga 180.000 dan ini bertahan cuman 1 tahun. Aku beli ini di November 2023 dan akhirnya di 2025 sekarang nih ya baru awal tahun dia itu udah mulai nggak bisa dipakai. Dan hari ini aku mau sharing aja kenapa sih kok nipper ini bisa berkarat, terus kemudian gimana cara ngatasinnya biar teman-teman juga nggak merasakan hal yang sama, biar nipper teman-teman itu bisa awet, bisa dipakai dan tahan lama. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Yang pertama kalau kita ngomongin soal nipper itu kualitasnya ada macam-macam. Ada yang dari yang murah, terus kemudian sampai yang mahal. Kalau teman-teman pernah lihat nipper seharga 750 ribuan atau God Hand, nah itu adalah tier premium, bukan tier tinggi ya, tier premium gitu. Tapi ternyata nipper juga ada juga yang murah-murah ya, 100 ribuan, 200 ribuan, 300 ribuan. Teman-teman bisa beli mulai dari yang paling murah, atau mau langsung pakai yang mahal itu juga boleh banget. Cuman ternyata teman-teman ini berdasarkan pengalaman pribadiku, pada pertama kali aku beli nipper single blade ini, aku nggak terlalu memperhatikan cara merawatnya. Itu yang salah sih. Biasanya untuk pemula atau orang yang baru merakit Gundam itu dia akan beli nipper dual blade. Nah bentuknya yang kayak gini, nipper dual blade. Nipper ini harganya murah, ada yang 10.000, 20.000, 30.000. Mereknya mulai dari Plato, terus kemudian ada Suron, Santus. Nah itu akan dapat model nipper yang seperti ini teman-teman, yang dual blade. Oke, yang kayak gini ya. Nah model nipper ini itu bisa teman-teman pakai untuk memotong gate runnernya. Jadi dia bisa memotong part-part Gundamnya itu dari runnernya itu sendiri. Tapi kalau misalnya kalian motong, dia itu nggak bakal langsung rapi. Jadi saran orang-orang gitu ya, orang-orang yang sudah sering bermain Gundam itu, dia akan coba motong gate runnernya sedikit, terus kemudian setelah itu sisanya itu baru dipotong menggunakan penknife, terus baru diamplas. Tapi kalau kalian mau skip ya, kalau kalian mau langsung motong yang cepet, biasanya orang-orang akan membeli yang namanya single blade nipper. Nah ini yang seperti ini teman-teman, single blade nipper. Terus kemudian bedanya apa yang single blade ini sama yang double blade nipper. Kalau yang single blade ini dia pisaunya itu hanya ada satu dan di sisinya itu adalah penahannya. Tapi kalau yang dual blade nipper, dua-duanya itu ada pisau potongnya. Dan yang ini yang dual blade, dia itu mekanismenya itu seperti mencubit gate runner plastik dari model kit yang teman-teman miliki. Tapi kalau single blade dia itu akan motongnya itu akan rata, halus dan bisa menghasilkan potongan yang bersih gitu. So dipadukan aja ya kalau kalian mulai merakit atau mulai menekuni, mulai serius. Selain kalian punya dual blade nipper untuk motongin partnya itu di gate-nya, kalian juga perlu juga yang namanya single blade nipper. Itu tadi kegunaan dari nipper. Jadi kita tahu dulu nih informasi, oh nipper itu nggak hanya langsung dipakai ke semuanya. Ternyata setelah dipelajari, ternyata setelah dapat informasi, ada juga beberapa peruntukannya. Yang paling penting kalau misalnya kalian punya yang single blade atau kalian mau punya yang dual blade nipper, semuanya itu kan sama aja. Tinggal gimana cara kita untuk menggunakannya dan juga menyimpannya supaya awet. Nih teman-teman lihat untuk yang dual blade nipper ini juga sudah mulai karatan. Pada saat aku beli ini aku juga nggak terlalu pikirin ya apakah ini bakal awet. Ternyata harusnya dari awal itu kita mulai menjaga nipper kita, jangan sampai karatan, jangan sampai nggak bisa dipakai. Karena aku lihat nippernya orang-orang itu bisa sampai tahan 5 tahun, 7 tahun. Ternyata mereka itu merawat nipper mereka dengan baik. Dan salah banget sih aku beli nipper terus kemudian asal pakai dan akhirnya dia karatan. Dan sekarang malah nggak bisa dipakai sama sekali nih. Ya ini masih bisa, cuman kayaknya udah nggak terlalu proper untuk digunakan merakit. So aku mulai untuk membeli nipper baru lagi. Sebenarnya kalau misalnya nipper karatan tuh kenapa sih bang gitu? Kalian masih penasaran nih? Aku awalnya juga emang kalau nippernya karatan tuh kenapa? Toh masih bisa dipakai kok. Jadi pertanyaan itu bisa aku jawab sekarang karena aku baru ngerasain. Oh ternyata karatnya di nipper ini
karatnya nipper ini nih, karatnya nipper ini akan mengganggu proses pemotongan si nipper. Jadi daya potongnya itu akan terganggu dan membuat potongan kalian akhirnya itu nggak rapi. Itu yang harus dihindari sih teman-teman. Terus ada lagi nggak yang merusak nipper? Ada. Kan nipper tadi jenisnya ada dua. Ada yang dual blade, ada yang single blade. Nah dulu kalau pas aku nggak tahu teman-teman, aku tuh ya asal pakai aja. Aku asal pakai single blade nipper, aku pakai semuanya untuk motongin plastik. Ternyata single blade ini nggak boleh untuk memakai, bukan nggak boleh ya, tidak disarankan untuk dipakai memotong yang pertama part-part yang keras. Contohnya apa? Clear part. Kalian tahu kan, clear part itu beda dengan runner-runner plastik pada umumnya. Dia itu cenderung lebih keras. Jadinya kalau kalian nggak waspada, si ujung nippernya ini bakalan rusak kalau terus-terusan kalian pakai buat motongin clear part. Terus solusinya gimana Mas Yok? Nah, solusinya gampang. Tinggal pakai yang dual blade nipper. Dual blade ini kalian potongin dulu partnya, baru di ujung partnya yang nempel itu tinggal dipotong pakai yang namanya single blade nipper. Nah, gitu aja. Itu bisa membantu teman-teman untuk merawat nipper single blade kalian. Selain itu single blade nipper juga nggak cocok kalau kalian mau motongin part metal, ABS atau resin. Jadi jangan pakai ini. Ini khusus untuk model kit plastik ya. Ini yang manwah ini khusus, atau yang single blade itu khusus untuk model kit plastik aja. Jangan dipakai untuk yang aneh-aneh karena dia akan memotong, akan mengurangi durabilitas dari si nipper itu sendiri. Terus selanjutnya apalagi Mas Yok yang bikin si single blade nipper ini nggak awet, atau yang dual blade juga itu karatan. Nah ternyata teman-teman, kalau misalnya teman-teman habis motong terus di ujung-ujung nippernya ini ada sisa plastik, pastikan jangan sampai teman-teman itu bersihin plastiknya itu pakai tangan kalian. Ini juga yang baru aku tahu. Kalau misalnya kita pakai tangan kita dan tangan kita itu berminyak, si nipper ini bakalan berkarat. Serius. Ini manwah itu cuman bertahan sekitar sebulan atau 2 bulan, terus kemudian berkarat pada saat aku beli. Nah, pada waktu itu kan aku mikirnya juga, lah kenapa nih kok tiba-tiba berkarat? Ternyata karena penggunaanku yang salah. Penggunaanku yang sembrono, akhirnya aku tinggal pakai, terus kemudian tanganku ini bersihin ya. Kan kalau misalnya ada part plastik terus aku langsung copot-copotin aja. Ternyata itu nggak boleh teman-teman. Kalian lebih baik menggunakan fiber cloth atau kain yang halus. Nah terus kemudian dibersihin di ujung-ujungnya. Jadi jangan sampai ada sentuhan dari tangan kita langsung bagian metal atau besi yang ada di nipper kalian. Itu ternyata yang bikin nipper kita itu cepet karatan. Gimana kalau misalnya untuk biar nipper kita itu awet? Oke, yang pertama kan tadi untuk penggunaannya sudah jelas ya. Jangan gunakan untuk hal yang tidak seharusnya. Jangan buat motong metal, jangan buat motong resin atau part-part ABS. Jangan. Kalau mau part-part yang agak keras, gunakanlah dual blade nipper. Yang murah-murah aja. Ini kalau misalnya rusak juga kalian ganti, harganya paling 10.000, 20.000, nggak masalah. Tapi kalau ini 200.000, 300.000, 500.000, terus kemudian ini karatan dan rusak, itu nangis sih, buang-buang duit rasanya. Oke, jadi gunakanlah sesuai dengan peruntukannya. Hanya untuk memotong material plastik. Jangan gunakan untuk memotong material yang lainnya. Itu tips pertama. Tips kedua, jangan sampai part-part yang besi ini tuh kena tangan kalian ya. Jangan langsung kena. Jangan sampai kena langsung. Kalau bisa, kalau kalian mau bersihin semuanya itu pakai fiber cloth, pakai kain yang halus aja gitu. Jangan sampai minyak-minyak ini, ada minyak di tangan kita atau kita habis makan gitu ya, habis makan sambil ngerakit sambil makan, terus kemudian pegang-pegang ujungnya. Ini dijamin beberapa waktu kemudian dia pasti bakalan berkarat. So hati-hati aja. Kalian juga bisa beli produk tambahan. Nah, ini aku juga udah ini aku coba beli, yaitu adalah Craft Tools Anti-Rust Oil. Nah ini ya, Craft Tools Anti-Rust Oil. Nah fungsinya apa teman-teman? Fungsinya ini dia adalah cairan anti karat. Kalian udah kelar pakai nippernya ini, terus kemudian sudah dibersihkan, tambahkan menggunakan cairan anti karat ini teman-teman. Nah cara pakainya gampang sih, tinggal disemprot ke kainnya, terus kainnya itu dibersihkan. Nah kainnya ini kayak gini teman-teman. Ini kain-kain kayak gini tuh bisa dipakai. Nah ini kainnya lembut. Kainnya ini langsung bisa dipakai untuk bersihin si nippernya. Ya andai awalnya aku udah tahu sih, pasti nipperku sampai sekarang udah awet. Karena sayang banget, ini ada satu nipper manwah 180.000 karatan. Terus ini juga aku punya nipper Despay yang ST3A. Ini bahkan lebih parah nih.
Ini parahnya karatan tuh kayak gini teman-teman. Dia nggak bisa buka loh. Ini nggak aku kunci serius. Dia nggak bisa buka nih. Dia nggak bisa buka dan nah ini harus pakai tenaga dalam nih untuk ngebuka si nipernya tadi. Ini loh. Ini gara-gara apa teman? Gara-gara kita nggak ngerawat niper kita. Gara-gara karatan dan akhirnya susah banget buat dipakai. So, jadi itu aja teman-teman tipsnya. Yang pertama, pakailah sesuai dengan peruntukannya. Untuk memotong plastik, bukan memotong part-part yang lain. Kalau mau untuk memotong part-part yang keras kayak clear part gitu di plastiknya, pakai dual blade nipper. Jangan pakai yang single blade. Single blade cuman dipakai untuk memotong ujung-ujungnya aja. Biar kalian nggak perlu repot-repot untuk memotong dengan pen knife. Biar lebih halus lagi itu bisa pakai single blade nipper. Terus yang kedua, jangan sampai part-part besinya itu kena tangan kalian, kena minyak, kena atau tumpahan apapun, karena akan membuat si bagian ujungnya itu cepat berkarat. Dan yang ketiga teman-teman bisa menggunakan cairan anti karat. Aku punya ini yang merek The Spay, harganya 60 ribuan, bisa kalian beli, bisa kalian praktekkan. Oke, itu aja yang mau aku bahas hari ini. Kira-kira nextnya enaknya bahas apa lagi? Coba teman-teman tulis di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Sampai ketemu di video selanjutnya.